Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Christopher di sini. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan satu pertimbangan kepada teman-teman yang punya keinginan untuk membeli iPad Pro ya, beli iPad Pro yang 2018 atau 2020 gitu ya. Terutama saya akan bahas tentang iPad Pro 2018 ya. Tentunya sudah lama sekali saya gunakan, sudah hampir 2 tahun saya gunakan belakangan ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, yang ringan gitu ya dengan iPad Pro ini. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi referensi atau bisa juga jadi mungkin jadi bahan buat teman-teman yang mau beli iPad Pro. Ya, oke. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk share video ini kalau benar-benar video ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Tentunya juga kalian bisa share kepada teman-teman kalian, dan jangan ragu-ragu untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Ya, seperti yang kita tahu, untuk iPad Pro dari Apple itu sebenarnya adalah iPad yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih profesional ya, atau mungkin lebih berat daripada iPad Air gitu ya, iPad mini. Walaupun sebenarnya untuk iPad Air yang terbaru itu untuk chipsetnya itu cukup baik ya, cukup tinggi, dan menurut saya juga untuk iPad Air yang terbaru 2020 kemarin itu oke banget gitu ya. Oke banget kalau misalnya teman-teman mau beli iPad Air keluaran tahun 2020 kemarin, itu menurut saya pembelian yang juga tentunya pasti bagus ya buat teman-teman yang mau menggunakan iPad Air untuk pekerjaan yang berat dan ringan gitu ya, karena chipsetnya sangat baik gitu ya. Nah, tapi kali ini yang saya berikan rekomendasi juga kepada teman-teman tentunya adalah iPad Pro 2018. Kenapa iPad Pro 2018 ini masih bisa jadi pilihan utama buat kalian yang mau beli iPad Pro di tahun 2021 ini? Pertama yang perlu kalian ketahui bahwa iPad Pro 2020 harganya masih cukup tinggi ya kalau menurut saya gitu ya. Dan kalau saya bandingkan gitu ya secara spesifikasi iPad Pro 2020 dengan iPad Pro 2018 mungkin belum terlalu signifikan perbedaannya. Perbedaannya hanya pada kamera tentunya ya. Tapi menurut saya kalau kalian menggunakan iPad Pro pasti kalian akan jarang menggunakan kameranya ya. Karena untuk foto menggunakan iPad Pro itu gimana ya, rasanya gede banget gitu ya kalau digunakan untuk berfoto. Dan kemudian perbedaannya mungkin di chipset, tapi kemampuan chipset iPad Pro 2018 dengan chipset 2020 ya, iPad Pro yang 2020 menurut saya perbedaannya belum terlalu kelihatan gitu ya, belum terlalu terasa gitu ya buat para usernya gitu ya. Nah, menurut saya iPad Pro 2018 ini cocok buat kalian yang mau mengupdate atau mau beli iPad Pro di tahun 2021, atau kalian yang sudah punya iPad Pro. Menurut saya sih kalian belum perlulah ya untuk update ke iPad Pro, atau mungkin perlu menunggu saja untuk updatean terbaru nanti ya di tahun 2021. Apakah Apple akan mengeluarkan iPad Pro juga di tahun 2021, kita belum tahu ya. Mudah-mudahan ada yang terbaru dan jauh lebih signifikan daripada iPad Pro 2018 ini, sehingga kalian bisa update ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa iPad Pro 2018 ini masih layak di tahun 2021. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dari segi spesifikasi. iPad Pro 2018 ini tentunya masih bisa kita nikmati iOS yang terbaru ya, yaitu iOS 14, di mana iOS 14 ini juga bisa memaksimalkan semua sistem operasi atau semua aplikasi-aplikasi yang ada di iPad Pro. Ya, kemudian untuk iPad Pro 2018 ini juga sudah dilengkapi dengan Apple A12X Bionic untuk chipsetnya. Jadi dia punya chipset yang menurut saya ya itu tadi yang saya bilang belum terlalu berbeda dengan chipset iPad Pro 2020. Kemudian untuk kecepatan prosesornya sudah 2,5 GHz ya. Jadi ini kecepatan yang cukup baik ya. Kemudian untuk prosesor intinya juga dia sudah octa-core. Untuk resolusi tampilannya dia sudah 2048 x 2732 pixel. Ini cukup tinggi sekali dan baik sekali menurut saya teman-teman. Kemudian dia juga sudah punya teknologi layar IPS dengan kedalaman pixel 265 ppi. Nah, jadi kalau dari segi resolusinya, dari segi spesifikasi kekuatan chipsetnya, iPad Pro 2018 ini
mumpuni banget untuk bahkan untuk teman-teman yang mungkin menggunakan iPad Pro ini untuk editing video atau editing foto gitu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan aplikasi apa yang biasanya teman-teman gunakan. Kalau di iPad Pro 2018 ini biasanya saya menggunakan LumaVision atau iMovie atau InShot gitu ya, digunakan untuk mengedit video. Dan itu sama sekali tidak ada lag atau tidak ada sedikit pun gangguan dalam editing. Jadi mau proses rendernya, mau proses memasukkan datanya gitu ya, bahkan video 4K juga nggak pernah ada masalah selama ini saya dalam mengedit video menggunakan iPad Pro 2018. Ya, jadi ini catatan bagus nih buat kalian. Nah, untuk alasan yang kedua ya, kenapa iPad Pro 2018 ini masih layak untuk kalian gunakan di tahun 2021? Yang kedua adalah dari segi desainnya. Karena dari segi desainnya sendiri, iPad Pro 2018 dengan iPad Pro 2020 itu sama teman-teman. Di sini yang saya pegang adalah yang ukuran 11 inci. Ukuran desainnya gitu ya, ukurannya dan desainnya itu masih sama saja. Yang membedakan hanya di kameranya saja ya. Kalau di iPad Pro 2018 di sini ya kameranya masih ada satu seperti ini. Kalau di iPad Pro 2020 itu ada 3 gitu ya, karena yang satunya itu tadi yang sensor lidar tadi gitu ya. Kemudian ada satu kamera wide, lensa wide juga di iPad Pro 2020. Tapi kalau di iPad Pro 2018 memang tidak ada lensa wide, dia hanya ada kamera dengan kapasitas 12 megapiksel. Menurut saya ini cukup ya untuk sekelas iPad Pro. Itu biasanya kita jarang menggunakan kamera ya, mungkin sesekali untuk scanning atau untuk foto beberapa dokumen gitu ya, mungkin masih kita bisa gunakan. Tapi kalau untuk foto sehari-hari kayaknya sih menggunakan iPad Pro itu kurang cocok aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman terbiasa ya silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, itu dia yang kedua dari segi desain dan ukurannya yang juga sama aja dengan iPad Pro 2020. Dari segi desainnya juga dia nggak ketinggalan zaman menurut saya ya. Kalau kalian juga lihat di desain iPad Air 2020 kemarin juga dari segi desainnya mirip gitu ya, karena dia bentuknya flat seperti ini dan ada sedikit lengkungan gitu ya di bagian sisi-sisinya. Setiap sisi-sisinya ada sedikit lengkungan, tapi selebihnya masih mirip lah, masih sama gitu ya. Jadi untuk segi desain dan ukuran ini masih oke banget ya untuk digunakan di tahun 2021. Kemudian yang ketiga, kenapa iPad Pro 2018 ini masih layak? Karena harganya teman-teman. Harga ini harusnya jadi patokan utama untuk kalian memilih produk atau memilih device yang cocok buat kalian. Kenapa? Karena kalau kalian mau membeli sesuatu, pasti kalian akan pikirkan anggarannya dulu atau budget kalian dalam membeli device. Kalau kalian punya anggaran yang cukup besar, ya nggak ada salahnya juga untuk beli iPad Pro 2020 atau iPad Air yang terbaru gitu ya. Kalian kalau punya anggaran yang cukup, anggaran yang besar, menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kalau buat kalian yang mungkin ada dananya untuk beli iPad Pro 2020, tapi karena mungkin ada sisi-sisi pengeluaran yang lain mau digunakan, ya daripada kalian beli iPad Pro 2020, mendingan beli iPad Pro 2018 dan sisanya bisa kalian pakai untuk beli aksesoris ya dan segala macam. Karena mengingat iPad Pro 2018 ini pasti kalian butuh aksesorisnya ya. Salah satunya adalah kalian pasti butuh Type-C hub, karena di sini hanya ada satu colokan saja yaitu USB Type-C, dimana tidak ada lagi audio jack ya. Kalian kalau mau dengerin musik juga ya kalian pasti harus gunakan Type-C hub gitu ya, atau menggunakan ya TWS gitu ya untuk mendengarkan musik, atau untuk transfer data juga kalian harus butuh Type-C hub tadi ya. Nah, sisanya kelebihannya gitu ya, kalian bisa beli aksesoris dari iPad Pro itu sendiri. Oke teman-teman, 3 hal tadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah 3 hal kenapa iPad Pro 2018 ini masih worth it ya digunakan di tahun 2021. Jadi kalian yang mau update mungkin bisa jadikan video ini jadi referensi ya, atau buat kalian yang mau tahun ini, tahun 2021 mau beli iPad Pro gitu ya, ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi yang baik buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like kalau kalian suka video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Akhir kata, saya Christopher, sampai jumpa. iPad Pro.